Sang putri lebih memilih lari dan pergi dari kerajaan Majapahit, daripada harus pindah Muslim, kukuh mempertahankan keyakinan leluhurnya hingga moksa dan menyisakan sendang keramat. Sejarah selalu memberikan fakta yang unik hingga misteri, yang tentunya didapati dalam berbagai versi, melalui cerita turun-temurun, penggalian sejarah, menurut serat-serat para empu pada masa era kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa itu, dan masih banyak berbagai versi lainnya tentang sejarah. Kerajaan Pengging di Boyolali, Jawa Tengah, adalah kerajaan yang meninggalkan sejarah yang kental dengan pemerintahan Kerajaan Majapahit. Di makam Eyang Pengging Sepuh atau yang dikenal dengan Sri Makurung Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh, makam ini berlokasi di Dusun Malangan Desa Dukuh Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Pengging adalah kerajaan kuno dan diperkirakan sebagai kerajaan Majapahit itu sendiri, atau lebih tepatnya kerajaan Kediri. Sri Makurung Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh memegang kekuasaan kerajaan Pengging pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk atau Bre Kertabumi atau Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Kerajaan Pengging dimulai dari sebelah barat Sungai Bengawan Solo hingga wilayah Salatiga. Tidak banyak catatan sejarah mengenai kerajaan Pengging pada era kekuasaan Prabu Handayaningrat, yang jelas tanah Pengging yang subur dengan banyaknya sumber mata air di wilayah Pengging. Joko Sengoro adalah nama Sri Makurung Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh. Kala itu Joko Sengoro berjasa membantu kerajaan Majapahit, ketika ada pemberontakan di Banyuwangi. Dalam peperangan tersebut, Joko Sengoro dapat mengalahkan pemberontak tersebut. Jasa beliau pada Majapahit dalam versi lain adalah bahwa Putri Hayam Wuruk, yang bernama Dia Ayu Retno Pembayun telah diculik oleh Minak Dali Putih, Raja dari Blambangan, putra Minak Jinggo, hingga akhirnya Joko Sengoro berhasil merebut sang putri, dan membunuh penculiknya. Atas jasanya itu kemudian Joko Sengoro dinikahkan dengan Dia Ayu Retno Pembayun, dan mendapatkan restu dari Raja Hayam Wuruk atau Bre Kertabumi atau Brawijaya V, untuk memboyong putrinya, Dia Ayu Retno Pambayun ke Pengging. Dalam pernikahan Joko Sengoro atau Sri Makurung Prabu Handayaningrat dan Dia Ayu Retno Pambayun mempunyai 3 putra, yaitu Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo, dan Kebo Amiluhur. Sri Makurung Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh membela Majapahit saat berperang melawan Demak. Beliau wafat di tangan Sunan Wudung. Sunan Wudung adalah ayahanda dari Sunan Kudus. Sunan Wudung merupakan panglima pasukan Demak Bintoro yang juga anggota dari Wali Songo. Sepeninggal Sri Makurung Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh, tahta dilanjutkan oleh putra keduanya yaitu Ki Ageng Kebo Kenongo. Dari ketiga putra tersebut Ki Ageng Kebo Kenongo lah yang meneruskan tahta sang ayahandanya, dan mendapatkan gelar yang sama dengan ayahandanya. Ki Ageng Kebo Kanigoro kala itu tidak ingin akan tahta ayahandanya. Beliau lebih mendalami spiritualitas beliau dan menyendiri, dengan melakukan gentur rogo dan pergi bertapa di bukit daerah Gunung Merapi hingga moksa. Bukit di lereng Merapi tersebut hingga sekarang disebut dengan Bukit Turgo, yang memiliki arti gentur rogo. Sedangkan Ki Ageng Kebo Amiluhur wafat ketika masih muda, dan dimakamkan dekat dengan ayahandanya. Pada masa pemerintahan Eyang Kebo Kenongo, beliau lebih cenderung menggeluti spiritualitas dibandingkan dengan ambisi atas kekuasaan beliau. Beliau berpegang teguh pada keyakinan leluhur beliau. Eyang Kebo Kenongo sangat dekat dengan Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, dan banyak menggali ilmu kebatinan kepada mereka berdua. Meskipun Eyang Kebo Kenongo alias Eyang Pengging tetap pada keyakinan yang dimilikinya. Kecurigaan Kesultanan Demak Bintoro kepada Ki Ageng Kebo Kenongo atau Adipati Pengging menjadi ketakutan Sultan Demak Bintoro, yang merupakan ketakutan yang ditimbulkan dari kecurigaannya sendiri. Suatu ketika Eyang Pengging mengirimkan surat kepada Kesultanan Demak Bintoro,
bahwa beliau berniat meletakkan jabatannya sebagai Adipati Pengging, dan lebih ingin menjadi rakyat biasa saja dan hidup sebagai petani. Begitu juga seluruh punggawa dan prajuritnya lebih memilih kesetiaannya, mengikuti Adipati Pengging menjadi petani daripada mengabdikan diri kepada Kesultanan Demak Bintoro. Oleh Kesultanan Demak Bintoro permintaan Adipati Pengging tersebut dikabulkan. Namun kecurigaan Sultan Demak Bintoro kepada Eyang Pengging tidak berhenti begitu saja. Eyang Pengging diberikan tenggang waktu 3 tahun setelah melepas jabatannya untuk menghadap di Kesultanan Demak Bintoro. Namun karena Eyang Pengging sudah merasa menjadi rakyat biasa, beliau merasa tidak perlu menghadap ke Kesultanan Demak Bintoro. Pada masa itu anak dari Eyang Pengging telah lahir dan beliau diberi nama Mas Karebet. Gemuruh sukacita rakyat Pengging menyambut kelahirannya. Beberapa pandita Hindu hadir tanpa diundang. Begitu juga Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Rang. Mereka yang beragama Hindu dan Islam bercampur demi memberikan doa-doa keselamatan. Diberi nama Mas Karebet karena setelah kelahirannya, ayahandanya Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber selama 7 hari 7 malam, yang dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Karena beber tempat pertunjukan wayang yang kemerebet tertiup angin, akhirnya bayi itu diberi nama Mas Karebet. Ketika pertunjukan wayang hampir usai, pada malam ke-7 kala itu, ada seberkas sinar yang terang dari langit, turun menuju ke rumah Ki Ageng Kebo Kenongo atau Eyang Pengging. Sinar yang menuju ke tempat Mas Karebet berada. Sinar tersebut merupakan andaru kilat atau ndaru. Sinar yang merupakan wahyu, yang mempertandakan bahwa kelak Mas Karebet akan menjadi seorang raja yang besar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit, hingga akhirnya wafat. Pada saat pensucian jenazah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Kebo Kenongo membisikkan ke telinga Ki Ageng Tingkir dan berkata, "Ente nono sedelo Kakang Tingkir, ora suwe meneh ingsun bakal nyusul ono ing segoro rahmat." Rupa-rupanya Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging telah mengetahui akan datang kematiannya. Namun setelah habis masa tenggang yang diberikan oleh Sultan Demak Bintoro, Eyang Pengging tidak menghadap ke Kesultanan Demak Bintoro. Akhirnya oleh Sultan Demak beliau dianggap sebagai pembangkang atau pembelot, hingga akhirnya Sultan Demak mengutus Sunan Kudus bersama pasukannya untuk menjemput Eyang Pengging, dan untuk menyingkirkan Eyang Pengging bila tetap tidak mau menghadap di Kesultanan Demak Bintoro. Adipati Pengging tidak melakukan perlawanan dengan perang, meskipun amarah yang disimpan oleh bekas prajurit-prajuritnya siap melaksanakan tugas, apabila diperintahkan untuk perang. Namun Ki Ageng Pengging lebih memilih melindungi rakyatnya, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kebijaksanaan yang beliau miliki bahwa utusan Sultan Demak itu hanya mencari dirinya, bukan rakyatnya. Maka dihadapilah Sunan Kudus bukan dengan perang, namun dengan debat tentang spiritualitas dan keyakinan. Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, wafat atas kemauannya sendiri dengan menekan siku tangan kanannya. Beliau lebih bertahan kepada keyakinan beliau, daripada harus memenuhi keinginan Kesultanan Demak Bintoro. Dan wafatlah Ki Ageng Pengging dengan senyum dan masih dalam keyakinannya. Kekuasaan kerajaan Pengging saat itu, dengan pusat pemerintahannya berada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Tidak berselang waktu yang lama, Ibunda Mas Karebet juga ikut wafat. Kala itu Mas Karebet masih kecil dan Mas Karebet menjadi yatim piatu, kemudian ikut dan dibesarkan oleh Nyi Ageng Tingkir atau janda dari Ki Ageng Tingkir, hingga nama Mas Karebet lebih terkenal dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir inilah yang menjadi pendiri kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya adalah tokoh penting di Jawa, karena kedudukannya sebagai Sultan yang meneruskan dinasti Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama yang hampir menguasai seluruh wilayah Jawa. Saat kedudukannya sebagai penguasa Kesultanan Demak, Sultan Hadiwijoyo memindahkan pusat kekuasaan Demak Bintoro ke Pajang. Keruntuhan Kesultanan Demak Bintoro merupakan hasil balas dendam Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Karena mengingat ayahandanya, yaitu Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, yang dieksekusi mati oleh Kesultanan Demak Bintoro atas dasar pemberontakan,
Singkatnya, dengan menjadi penguasa kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya menjadi cikal bakal berdirinya Terah Kesultanan Mataram Islam, kerajaan Islam terakhir di Jawa, di mana salah satu penerusnya yang juga anak angkatnya, Ki Ageng Pamanahan yang menurunkan putra Panembahan Senopati, yang mendirikan Kesultanan Mataram Islam. Hingga saat ini makam Ki Ageng Pengging Sepuh atau Sri Makurung Prabu Handayaningrat dan makam Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Kebo Kenongo sebagai penguasa kerajaan Pengging Boyolali, menjadi makam yang dihormati dan bahkan menjadi tempat keramat bagi para peziarah yang selalu datang setiap Jumat Pahing dan Selasa Kliwon dalam penanggalan Jawa. Kehancuran Majapahit membuat semua simbol berbau Hindu ikut dilenyapkan. Di sendang Umbul Kendat ini, konon di tempat itulah Dia Ayu Retno Kedaton putri dari Hayam Wuruk, atau Bre Kertabumi atau Brawijaya Lima Moksa. Pada era Majapahit Hindu Dia Ayu Retno Kedaton dipaksa untuk memeluk agama Islam, namun beliau lebih berpegang teguh pada keyakinan leluhurnya, dan memilih lari dan pergi dari Trowulan Mojokerto, kerajaan Majapahit kala itu. Dalam bahasa Jawa, kata kendat berarti bunuh diri. Nama ini dikaitkan dengan tekad salah seorang putri Hayam Wuruk, yaitu Dia Ayu Retno Kedaton yang moksa di tempat itu. Kerajaannya hancur dan ayahandanya hilang entah kemana. Sang putri memilih pergi ketimbang takluk dan mengikuti ajaran baru yang dibawa Raden Patah. Konon Raden Patah memaksa semua masyarakat Majapahit menjadi Muslim, termasuk anggota kerajaan yang juga keluarganya sendiri. Dia Ayu Retno Kedaton merupakan salah satu putri dari puluhan putri dari Raja Hayam Wuruk. Beliau lari dari kerajaan Majapahit di Trowulan Mojokerto menuju Pengging Boyolali Jawa Tengah, menyusul kakaknya Dyah Retno Pambayun dan kakak iparnya yang menjadi Adipati Pengging atau Sri Makurung Prabu Handayaningrat, dan sang putri hendak meminta perlindungan. Namun betapa sedih hati sang putri, begitu mengetahui kakaknya dan kakak iparnya telah wafat. Beliau bahkan tidak bisa menemukan kerajaan tersebut, karena ikut menghilang. Mengetahui hal itu, nyalinya tetap bulat untuk tidak kembali ke kerajaan Majapahit. Sang putri melakukan moksa. Diperkirakan kala itu sang putri masih berusia sekitar belasan tahun. Para abdi dalam kemudian menandai tempat ini dengan batu hitam, sehingga menyerupai makam. Mereka berharap tempat itu luput dari Laskar Demak Bintoro yang menghancurkan segala sesuatu yang berbau Hindu. Saat ini batu hitam yang dibuat menyerupai makam ini menjadi petilasan, dan dipergunakan sebagai tempat persembahyangan. Ketika putri Dia Ayu Retno Kedaton melakukan moksa, muncul mata air atau umbul. Oleh masyarakat mata air ini disebut Umbul Kendat. Tempat ini terdiri atas dua bagian yaitu Umbul Keroncong dan Umbul Dandang atau Panguripan. Umbul Keroncong merupakan tetesan air yang berbunyi seperti tabuhan gendang, dan Umbul Dandang katanya berhasiat membuat umur panjang, awet muda, mudah mencari rezeki, mudah naik pangkat, menyembuhkan penyakit, membuang sial dan masih banyak lagi. Di Umbul Kendat beberapa umat Hindu sering melakukan tritayatra dan upacara dewayatnya. Tadinya tidak banyak umat Hindu yang mengetahui situs ini. Sepenggal sejarah yang dimiliki Nusantara. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.